Cek tes mic. Oke guys, hello and welcome to my channel Dejavu Project. Jadi ini adalah video 5 motor paling dibenci di Indonesia part kedua. Nah, jika kalian belum menonton part ke-1-nya, silahkan tonton video part 1-nya dulu. Di kolom komentar di bawah aku sediakan linknya nanti. Nah, jadi di video part ke-1 kemarin banyak banget pro dan kontra di komentar ya, tentunya netizen-netizen yang kurang mencerna kontenku itu dengan baik, jadi mereka hanya melihat kontenku sekilas saja dan langsung berkomentar pedas gitu ya, langsung memaki-maki dan ya seperti itu. Semoga hal itu tidak terjadi lagi di konten ini, karena aku pengen bilang di awal bahwa konten ini adalah isinya itu full requestan kalian yang sudah berkomentar di part ke-1 kemarin. Jadi aku di sini merangkum ya komentar-komentar kalian yang merequest motor apa aja yang enaknya aku bahas di part kedua. Jadi di sini adalah video yang berisi requestan dari kalian yang sudah berkomentar di part ke-1 kemarin. Aku berterima kasih buat kalian semua yang udah ikut berkomentar dan merequest enaknya bahas motor apa lagi di part kedua ini. So, semuanya udah aku rangkum menjadi 5 motor yang paling dibenci di Indonesia part 2 di video ini, dan mari langsung aja kita bahas guys. Oke guys, jadi di sini aku bakalan bahas dari nomor 5 dulu atau yang terakhir dulu ya guys. Nah, jadi di nomor 5 ini motor yang paling di request adalah Honda Scoopy. Nah, kenapa nih? Ada apa dengan Honda Scoopy? Perasaan nih motor nggak ada kenapa gitu ya kan? Nah, jadi motor ini tuh sebenarnya sempat viral di sosmed ya. Entah itu sosmed buat lucu-lucuan, entah itu sosmed buat otomotif ya. Nah, dari komentar itu banyak yang komen, "Bang, bahas Scoopy." Nah, karena apa? Karena lampunya yang silau. Nah, di sini lebih spesifiknya adalah Scoopy yang lampunya sudah memakai lampu projector lens ya, guys. Nah, Scoopy projector lens itu tidak hanya yang LED saja, tapi yang bohlam itu juga ada yang memakai projector lens yang generasi yang ini. Nah, ini motor sebenarnya itu lampunya nggak apa-apa, sebenarnya lampunya normal-normal aja jika nggak dinyalakan high beamnya dan jika tidak berboncengan. Lampunya itu sebenarnya masih standar, nggak bikin silau. Nah, tapi memang ini untuk settingan bawaan pabriknya itu agak tinggi ya, maksudnya dia tuh nyorotnya benar-benar lurus gitu. Tidak seperti motor Honda pada umumnya yang lampunya tuh sorotnya cenderung lebih ke bawah. Nah, dengan demikian, maka Honda Scoopy ini jika kalian nyalakan lampu high beamnya, dan karena dia sudah menggunakan projector lens gitu ya kan, yang dimana projector lens itu membuat sorotan cahaya lampu motor menjadi lebih padat. Nah, jika kalian nyalakan high beamnya, maka dia akan menyorot ke atas guys, karena settingan bawaan dari pabriknya dia udah lurus banget ke depan. Jadi seperti itu. Apalagi ditambah kalian berboncengan pakai Scoopy. Wah, siap-siap kalian menerima kata-kata mutiara dari pengguna jalan lawan arah kalian guys ya. Oke, kita lanjut ke motor yang nomor 4. Nah, ini adalah motor yang ya mungkin beberapa bulan yang lalu juga sempat viral di sosmed. Entah itu sosmed buat meme lucu-lucuan kayak gitu atau sosmed khusus otomotif ya. Khususnya di sini sosmed otomotif. Nah, dikarenakan motor ini yang desainnya itu nyeleneh gitu ya kan, dengan motor-motor yang biasanya kita temui di jalan. Nah, jadi motor ini tuh bener-bener menjadi bahan ejekan gitu, menjadi bahan bully sama netizen-netizen yang ada di sosmed. Nah, apa itu motornya? Ini dia Suzuki Avenis guys. Nah, Suzuki Avenis, ya, gitulah pokoknya ya. Namanya juga emang agak gimana gitu ya buat dibicarakan, tapi itu bukan masalah utama motor ini, guys. Nah, jadi apa sih masalah utama motor ini sampai-sampai motor ini dihujat? Nah, jadi aku jelaskan dulu. Suzuki Avenis ini adalah motor 125cc Matic atau skuter dari Suzuki yang baru aja Suzuki perkenalkan di Indonesia. Nah, motor ini tuh harganya nyaris 30 juta guys. Kalian bayangin, motor 125cc apalagi dari pabrikan Jepang seperti Suzuki, namun harganya fantastis sekali gitu ya. Ya memang, ini kita tidak bisa pukul rata ya. Harusnya pabrikan Jepang itu harganya segini, kalau cc-nya segini itu kita nggak bisa seperti itu memang. Ya ini sebenarnya sah-sah aja gitu. Tapi lihatlah kalian ke model dari motor ini guys ya. Apa yang terbenak di pikiran kalian saat pertama kali lihat model dari Suzuki Avenis 125 ini?
Ya, silahkan kalian komentar di bawah ya guys ya. Menurut kalian kayak gimana Suzuki Avenis ini? Model dari Suzuki Avenis inilah yang membuat motor ini tuh dihujat menjadi bulan-bulanan netizen di sosmed guys ya. Memang miris gitu, tapi ya mau gimana lagi gitu ya kan, karena memang motor ini sejatinya bukan untuk pasar Indonesia namun untuk pasar di India. Nah, desainernya pun juga desainer dari India kalau nggak salah ya guys. Kalau salah tolong dikoreksi di kolom komentar. Dan ya, jika kalian lihat modelnya sekali lagi kayak gini nih. Nah, kayak gimana ya cuy? Kayak Suzuki itu kenapa gitu? Suzuki habis makan apa gitu? Kenapa Suzuki mengimpor atau mendatangkan motor ini ke Indonesia dengan model yang seperti ini gitu? Kenapa nggak dibikin lebih bagus lagi? Atau mengimpor motor yang lainnya gitu? Kenapa harus Avenis ini gitu? Suzuki sepertinya masih belum bisa belajar ya guys dari cerita-cerita sebelumnya, mungkin dari produk mobilnya, mungkin Suzuki Espresso gitu ya kan. Itu kan juga dapat bully-bulian ya dari netizen. Kenapa Suzuki tidak mau belajar gitu ya? Ya, kenapa Suzuki tidak mau berpikir seperti market Indonesia ini butuhnya model yang kayak gimana sih? Market Indonesia ini butuhnya ya mau yang kayak gimana tipikalnya gitu? Apakah sporty, apakah elegan gitu? Nah, kalau si Suzuki Avenis ini, apakah ini sporty? Apakah ini elegan? Ya ini masih menjadi sebuah pertanyaan sih. Tapi kalau menurut aku pribadi ya memang Suzuki Avenis ini dia mengejar konsep comfy ya atau kenyamanan. Kita bisa lihat aja bodinya dia digambot banget, besar banget. Meskipun di sini kelihatan kakinya tuh cungkring ya atau bannya tuh kecil banget. Tapi pas kalian lihat motor ini di real life, motor ini tuh aslinya gede banget dan kelihatan kalau motor ini nyaman. Tapi memang ada beberapa reviewer yang sudah men-test ride motor ini dan katanya tidak senyaman yang dibayangkan guys. Jadi seperti itu. So ya, semoga saja Suzuki Indonesia dapat belajar ya dari pengalaman-pengalaman seperti ini dan semoga Suzuki Indonesia mau mengimprove produk-produknya yang didatangkan ke Indonesia supaya lebih bisa masuk lah ke hati pasar Indonesia gitu guys. So, kita langsung aja lanjut ke motor ketiga. Nah, oke guys, kita sekarang lanjut ke motor yang ketiga. Dan ini adalah motor yang sampai detik ini masih langganan banget buat dijadiin bahan bulian, bahan ejekan, terutama di grup Facebook Hujat Otomotif Indonesia. Nah, mungkin kalian kalau ngikutin grup itu mungkin kalian udah nggak asing lagi. Ini adalah motor HRX. Nah, motor HRX ini apa sih? HRX itu singkatannya ini ya, ini aku tampilin di layar. Nah, jadi HRX ini khusus buat motor Honda yang dimodifikasi secara ekstrim, dalam tanda kutip ekstrim, mungkin racing atau drag atau gimana. Nah, untuk mengadu kecepatan. Nah, motor yang biasa digunakan di konsep HRX ini adalah seperti contohnya GL Pro, GL Max, Tiger, Mega Pro, Versa mungkin, atau ya pokoknya motor-motor Honda yang berkopling seperti itu. Nah, mungkin di sini ada yang masih bingung ya. Kalau misalnya Vario lah, Vario itu dimodif ekstrim gitu ya, drag misalnya. Apakah bisa disebut HRX? Ya tentu aja bisa. Karena apa? Ya kalian lihat lagi ke kepanjangan dari HRX itu. Nggak ada di sini menyebutkan HRX itu khusus untuk motor-motor kopling sebenarnya. Tapi ya mau gimana lagi, kalau kita ngomong kayak gini nanti para pecinta HRX marah dan ngajak aku ngopi di Jatim gitu ya. So, kita lanjut aja ke pembicaraan kita yang awal ya guys ya. Kita akan membicarakan CB HRX ini, kenapa kok motor HRX itu suka dihujat, suka diejek orang. Nah, jadi alasan utama ya yang aku lihat sendiri karena motor ini tuh suka banget yang namanya balap liar dan membuat kekacauan di jalan. Ya memang nggak semuanya, di sini aku nggak bilang semuanya ya guys ya. Tapi beberapa, ya mungkin sebagian besar, dia suka menggelar acara balap liar dengan menutup jalan dan membahayakan pengendara yang lain juga. Ya memang kalau mereka bilang mereka udah safety, misalnya pakai helm dan segala macam, terus menutup jalan, memastikan jalan sepi, kondusif, dan yang lain-lain, mungkin malam hari, tengah malam, ya itu tetap tidak bisa dibenarkan ya guys, karena ini benar-benar tindakan yang udah melanggar aturan lah gitu. Jadi memang mau gimana pun mereka beralasan membenarkan diri, yang mereka lakukan dengan cara balap liar ini tadi itu sudah tidak bisa dibenarkan sama sekali guys. Nah, itu adalah alasan utama kenapa HRX ini suka dihujat oleh orang-orang, karena memang beberapa oknumnya itu meresahkan sekali guys. Nah, terus ada juga beberapa alasan lain kenapa HRX ini kok suka dihujat.
Dan yang kedua adalah mereka suka kecot di sosmed biasanya. Karena biasanya mereka ini dikenal karena tidak suka disaingin oleh motor lain, terutama motor matic. Zaman sekarang kan zamannya motor matic ya, bisa dibilang seperti itu. Motor matic di mana-mana dimodifikasi seperti itu, segala macam rupanya lah gitu. Dan HRX ini, kok para pecinta HRX ini nggak terima kalau matic-matic zaman sekarang itu mesinnya kenceng-kenceng gitu ya. Nah itu juga jadi salah satu alasan kenapa banyak yang benci sama motor konsep HRX. Karena zaman sekarang kan banyak yang konsepnya motornya matic di konsep kenceng, dan banyak hujatan dari user HRX ke user matic, dan user matic karena user matic ini lebih banyak, jadi ya jadi bulan-bulanan lah itu si user HRX, karena user HRX makin kesini makin dikit guys gitu. Nah jadi itu tadi alasan ya, sedikit alasan kenapa kok motor dengan konsep HRX itu juga dihujat terus ya, terutama CB HRX gitu ya. Itu pasti jadi langganan lah buat dihujat di grup-grup hujat otomotif Indonesia seperti itu. Dan ini adalah motor yang lumayan banyak kalian request di part ke-1 kemarin. Oke, kita lanjut lagi ke motor yang nomor 2 guys. Oke guys, kita lanjut lagi ke nomor 2 nih. Nah, di nomor 2 ini ada motor yang lumayan bikin keributan di komentar kemarin karena banyak pro dan kontranya di komentar. Banyak banget dari komentar yang aku hapus tentang motor ini karena menimbulkan keributan yang sangat parah sampai maki-makian gitu ya. Jadi apa sih motornya? Nah, jadi ini adalah Yamaha RX King guys. Nah, jadi banyak banget yang komentar membenci RX King di komentar part 1 yang kemarin, dan itu membuat kekacauan di komentarku. Banyak banget komentar yang aku hapus ya. Dari kalian banyak banget yang bilang RX King ini motor yang patut untuk dibenci dan motor yang patut untuk dihapuskan gitu. Wah, ngeri banget gitu ya kan. Nah, jadi dari kalian yang komen, yang aku tangkap adalah kalian nggak suka motor RX King ini karena yang pertama motor ini suka blare-blare nggak jelas, itu kurang sopan ya. Terus yang kedua adalah memakai knalpot yang kurang relevan ya, karena knalpot 2 tak yang ori itu kan harusnya nggak seberapa kenceng suaranya. Tapi sebagian besar user RX King mengganti knalpotnya dengan knalpot yang bising, dan itu mengganggu, kata orang-orang seperti itu guys. Dan yang ketiga ini adalah karena asapnya yang sangat mengganggu pernapasan dan juga aromanya tidak sedap. Nah, jadi gini, mungkin menurutku ya, di sini menurutku aja, harusnya kita nggak bilang RX King lah, kita bilangnya di sini harusnya 2 tak gitu ya, motor dengan mesin 2 tak atau mobil dengan mesin 2 tak, yang dimana kita di sini nggak bisa pukul rata gitu ya. Masa RX King doang gitu ya kan, nggak bisa salah satu lah, sorry bukan pukul rata, nggak bisa salahin salah satu. Kalau alasan kalian knalpot bising, bau asap dan lain-lain, ya itu berarti kalian menyasar ke mesin 2 tak yang ada di sepeda motor ataupun mobil gitu. Nah, jadi motor 2 tak itu nggak cuma RX King gitu ya. Ada Honda NSR, ada Ninja 150, Ninja SS, Ninja RR. Ada juga Yamaha Viz R misalnya, atau Yamaha Force One. Atau motor apa lagi yang knalpotnya berisik, berasap ya, mesin 2 tak ya, kalian bisa sebutkan di kolom komentar. Nah, jadi motor-motor 2 tak untuk di tahun 2023 ini dan ya sebelum tahun ini pun itu sebenarnya udah nggak relevan lah ya. Kita di sini harus terima fakta jika memang mesin 2 tak ini benar-benar berpolusi, mau polusi suara, polusi udara, itu jauh lebih parah daripada motor dengan mesin 4 tak gitu ya. Bisa lah menerima fakta ini, khususnya buat kalian user 2 tak ya. Di sini aku nggak mengejek atau gimana, tapi kita harus terima fakta gitu. Karena di sini aku jujur aja, aku pengen motor 2 tak, aku pengen Yamaha Viz R gitu ya, F1ZR gitu. Nah, karena mungkin sampai sekarang itu masih banyak yang pakai motor 2 tak buat harian, itu mungkin membuat masyarakat lain yang geram, yang udah ngerasa bahwa mesin 2 tak ini udah bener-bener nggak relevan dan malah mengganggu orang yang ada di sekitarnya, itu menjadi marah gitu ya guys, dan malah membenci motor 2 tak gitu ya. Dan kalau menurut aku pribadi ya, motor 2 tak untuk di zaman sekarang itu lebih baik kalian jadikan motor hobi aja, atau motor yang kalian pakai sewaktu-waktu aja, jadi nggak setiap hari. Karena memang aku akui motor 2 tak itu mengganggu pernafasan, karena aku sendiri punya riwayat paru-paru guys. Jadi kalau aku ketemu motor 2 tak di jalan, ya mau nggak mau aku harus tahan nafas gitu, atau aku paling nggak selip motornya gitu guys ya.
Nah, jadi memang ini agak sulit ya, pro dan kontranya itu banyak sekali kalau kita membahas motor 2 tak. Nanti pasti ada yang marah juga di komentar dan segala macamnya. Aku juga bodo amat sebenarnya, karena ya mau gimana pun kita harus terima fakta bahwa sekali lagi 2 tak sudah tidak relevan di tahun ini. Ya mungkin bakalan banyak yang kontra seperti, wah 2 tak itu kan bagus bang, mesin yang bagus dituning sedikit aja bisa kenceng, standarnya aja bisa lebih kenceng daripada motor 4 tak dengan cc yang lebih besar gitu. Misalnya Ninja 250 dengan Ninja 150, itu Ninja 150 masih bisa kenceng atau bahkan lebih kenceng dari Ninja 250. Ya udah, terserah kalian gitu. Di sini kan aku cuma membahas tentang 2 tak ini memang udah nggak relevan ya. Jadi sorry to say buat kalian pengguna 2 tak, user 2 tak yang masih dipakai buat harian, jadi ya mungkin bisa minta tolong untuk dikurangi ya guys ya, atau dijadiin motor mainan aja, mungkin keluarnya Sabtu Minggu, malam Jumat atau gimana gitu ya. Nah, jadi seperti itulah ya menurutku tentang motor 2 tak menurut aku pribadi. So, sorry banget kalau ada yang tersinggung. Di sini aku cuma pengen bikin konten dan pengen bikin opiniku aja, ngeluarin opiniku aja buat motor 2 tak yang memang udah nggak relevan. Oke guys, tadi udah nomor 5, 4, 3, 2, dan sekarang akhirnya nomor 1. Nah, mungkin dari kalian udah tahu lah apa yang bakalan aku bahas di sini kalau kalian menyimak kontenku yang part 1 kemarin dan melihat komentar-komentarnya. Nah, jadi banyak banget guys yang request untuk aku bikinkan motor ini, bahas motor ini di part yang kedua ini. Jadi apa itu motornya? Nah, ini adalah motor Honda dengan rangka ESAF. Nah, rangka ESAF itu apa? Jadi rangka ESAF, kepanjangan dari ESAF itu adalah ini. Honda memperkenalkan motor dengan rangka ESAF ini untuk pertama kalinya pada tahun 2019 di motor Honda Genio tahun 2019, guys. Nah, dan di sini adalah motor dengan rangka ESAF yang dikeluarkan oleh Honda sampai sekarang. Nah guys, pada awal peluncurannya seperti nothing special pada rangka ini. Semua terlihat baik-baik saja dan konsumen juga tidak ada yang membahas apalagi mengeluhkan masalah dengan rangka jenis ESAF ini guys. Namun, pada awal tahun 2023 sudah mulai ada beberapa konsumen yang mengeluhkan bahwasanya rangka ESAF ini sering terjadi kepatahan dan juga kebengkokan yang cukup parah saat terjadi kecelakaan. Nah, jika dibandingkan dengan rangka motor sebelum-sebelumnya, nah ini ESAF ini katanya lebih mudah patah dan bengkok ketika terjadi benturan atau kecelakaan guys. Menuju ke pertengahan tahun 2023, isu-isu dan masalah-masalah yang disebabkan oleh rangka ESAF ini menjadi bahan perbincangan di mana-mana guys, dan khususnya di forum dan grup-grup otomotif. Hampir semua media otomotif membahas tentang masalah yang ada di rangka ESAF dari Honda ini. Masalah yang paling dikeluhkan konsumen antara lain adalah rangka yang mudah patah atau bengkok saat terjadi benturan dalam kecelakaan, lalu ada rangka yang mudah berkarat meskipun tidak terkontaminasi atau kontak secara langsung dengan air asin, dan kualitas rangka yang sangat tipis dan kopong. Nah, berikut ini juga aku sertakan motor-motor apa aja yang menggunakan rangka ESAF ini guys. Nah, gimana guys? Mungkin motor kalian yang ada di rumah menggunakan rangka ESAF? Nah, mungkin kalian bisa langsung ke bengkel dan memeriksakan kondisi rangka kalian untuk memastikan tetap aman guys. PT Astra Honda Motor juga diketahui sudah membuat video klarifikasi mengenai masalah ini. Buat proses pengguna motor Honda yang nanya kuning-kuning gini tuh karatan apa bukan sih? Ini dia klarifikasi dari Ordal Astra Honda Motor. Bang Atno, banyak banget yang nanya ke Binho, gimana sih cara taunya motor kita karatan atau enggak? Oke, buat ngeceknya sini-sini. Brosis bisa lihat ke bagian ini ya. Nah, di sini sudah kelihatan bagian dari rangka Honda. Ini tuh namanya silikat, bukan karat. Oke, sekarang kita akan buktiin ya bedanya silikat dan karat. Pertama, kita bersihin dulu ya supaya debunya hilang. Terus proses tunggu sampai kering dulu. Nah, kalau udah kering, baru kita lap pakai tisu kering. Tuh, nggak ada nodanya kan brosis? Oke, kita lap sekali lagi ya. Tuh, tetap bersih kan? Nggak ada nodanya. Kalau karat, begitu dilap, pasti akan ninggalin noda serbuk. Oke, kita coba lap lagi ya. Nah, gimana guys menurut kalian tentang video klarifikasi dari PT AHM tadi?
Kalau menurut aku sih seperti tidak memberikan solusi tentang apa yang sudah banyak terjadi pada rangka ESAF-nya ya. Namun hanya sekedar menenangkan konsumen agar tidak terlalu khawatir pada rangka ESAF. Nah, dan akhir-akhir ini juga PT AHM diketahui sedang merencanakan untuk merecall semua produk motor mereka yang sudah menggunakan rangka ESAF. Namun, menurut info terbarunya yang juga masih belum jelas kepastiannya, Honda dalam recall-nya bukan bermaksud untuk mengganti atau refund, namun hanya sekedar untuk melakukan tindakan seperti perawatan dan hanya sekedar seperti refresh lah untuk rangka ESAF yang memang diketahui sudah ada timbul bibit-bibit kerusakan seperti karat dan retak dan semacamnya guys. Ya semoga saja PT AHM bisa segera melakukan recall terhadap semua produk motornya yang memiliki masalah di bagian rangka ESAF ini guys ya, agar konsumennya juga lebih tenang dan tentu saja agar nama AHM tidak dipandang buruk lagi oleh para konsumennya yang sudah dibuat kecewa olehnya. Nah guys, jadi itu tadi adalah 5 motor yang paling dibenci di Indonesia atau paling dibicarakan akhir-akhir ini di Indonesia. Dan ini adalah video part 2 lanjutan dari part 1 yang kemarin. Lagi-lagi jika kalian belum menonton part 1-nya, harap ditonton dulu. Untuk linknya nanti aku taruh di deskripsi atau di kolom komentar supaya kalian bisa mengikuti video ini dari awal guys. So, gimana guys menurut kalian? Mungkin ada yang kurang, mungkin ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah. Atau kalian mau sharing-sharing tentang motor-motor yang tadi aku sebutkan, mungkin kalian punya. Kalian bisa sharing mengenai apapun, terserah kalian, bebas. Karena kolom komentar juga bebas digunakan oleh siapapun. So guys, makasih guys buat kalian udah klik video ini, makasih buat kalian udah nonton sampai habis. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk like video ini jika kalian suka, dislike aja nggak apa-apa kalau kalian nggak suka. Jangan lupa subscribe ke channel ini biar kalian nggak ketinggalan konten-kontenku yang selanjutnya. So, makasih guys buat kalian udah nonton dan masih stay sampai saat ini. Yes, until next time guys. Bye-bye.